Saudara, pemerintah akan mencabut tempat izin usaha pertambangan. Pemerintah menyebut keempat perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Pemerintah juga berjanji akan mengawasi kegiatan tambang di Pulau Gak oleh PT Gak Nikel yang masih beroperasi. Pencabutan izin usaha 4 tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya disampaikan sejumlah menteri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi. 4 perusahaan yang telah dicabut izinnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raimon Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining. Pemerintah akhirnya mencabut 4 izin perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Lantas, apakah masalah selesai begitu saja? Tunggu dulu. Pencabutan izin ini jangan sampai digunakan untuk menutupi betapa cerobohnya pemerintah dalam memberikan izin tambang. Kali ini, kita akan bahas satu pola berbahaya, tapi nyata dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Dengan merujuk pada temuan Transparansi Internasional Indonesia dan 2 kasus konkret yang terjadi, yaitu Raja Ampat dan Wawoni. Saya Gita Yotika dalam Insight Transparansi Internasional Indonesia. Kita mulai dari konteks nasional. Pasca revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020, terjadi sentralisasi perizinan tambang. Kewenangan perizinan tersebut ditarik dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menertibkan perizinan, mengurangi praktik renta di daerah, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, riset Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Sentralisasi justru menciptakan konsentrasi kekuasaan tanpa akuntabilitas, memperlemah pengawasan, dan membuka ruang korupsi baru yang lebih sistemik. Lalu, bagaimana dampaknya di lapangan? Mari kita lihat kasus Raja Ampat. Kabupaten ini adalah kawasan konservasi laut dan darat di dunia. Namun, publik tentu tak menyangka kawasan ini telah menjadi target ekspansi tambang. Jika ditelusuri, ada 2 perusahaan tambang yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat di kawasan ini, yakni PT Gak Nikel dan PT Anugrah Surya Pratama. Perlu dicatat bahwa kedua perusahaan ini mengantongi izin sejak Presiden Jokowi masih berkuasa. Menurut penelusuran di banyak media, PT Gak Nikel memperoleh izin dari Kementerian ESDM sejak 2017, sedangkan PT ASP mendapat izin sejak 7 Januari 2024. Dari aspek kepemilikan, PT Gak Nikel ini cukup mencurigakan. Jika melakukan penelusuran melalui portal AHU, yang muncul justru nama Daniel Wahyu Kalaik. Nama ini juga muncul dalam laporan pemilik manfaat perusahaan tambang di Indonesia yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional Indonesia pada Oktober 2024 yang lalu. Nama ini menduduki peringkat keempat yang paling banyak disebut sebagai pemilik manfaat dari 121 korporasi tambang yang dinilai. Nama Daniel Wahyu Kalaik perlu diverifikasi terlebih dahulu, karena namanya tidak dikenal luas sebagai konglomerat tambang yang muncul di media, namun mengaku sebagai pemilik manfaat atau beneficial ownership dari banyak perusahaan tambang. Skor Transparency in Corporate Reporting atau yang biasa kami sebut dengan TREC menyebutkan bahwa untuk aspek sosial dan HAM dari PT Gak Nikel masuk dalam kategori sangat rendah dalam menjalankan praktik bisnis yang berintegritas, ramah lingkungan, dan menghargai hak asasi manusia untuk terhindar dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Fenomena ini menjadi catatan serius karena industri ekstraktif di Indonesia banyak disorot karena kerap merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia di tengah mudahnya berkolusi dengan aparat penegak hukum dan memunculkan praktik impunitas. Padahal, bisnis hari ini tidak hanya bicara perkara pengumpulan profit, namun juga bagaimana upaya menghargai manusia dan lingkungan sekitar. Jika dilihat dari sejarahnya, pemerintah mengklaim bahwa kepemilikan PT Gak Nikel telah diakuisisi oleh PT Antam sejak 2008 dari Asia Pacific Nickel. Namun, Indonesia menemukan data sebaliknya. Berdasarkan dari data beneficial ownership
yang diakses berbayar melalui AHU Kementerian Hukum, status korporasi ini masih PMA atau penanaman modal asing dengan kepemilikan saham mayoritas sebanyak 75% masih dikuasai oleh Asia Pacific Nickel dengan kepemilikan 46.990.000 lembar saham. Sedangkan PT Antam hanya menguasai sebanyak 15.663.664 lembar saham. Data ini didaftarkan melalui notaris melalui akta pertanggal 26 November 2024. Perbedaan data ini tentu makin mencurigakan. Lain halnya dengan kepemilikan PT Anugrah Surya Pratama dari data beneficial ownership yang diakses bebas di halamannya AHU. Perusahaan yang memperoleh izin di penghujung jabatan Presiden Jokowi ini memunculkan nama Haryanto Kusjoyo. Nama yang pernah muncul juga dalam dokumen Panama Papers terkait dengan satu entitas bernama Shanshan Indoor Resource yang terdaftar di British Virgin Islands, sebuah yurisdiksi suaka pajak terkenal di dunia. Penelusuran mendalam dilanjutkan dengan mengakses dokumen berbayar di AHU. Nama tersebut memang menempati posisi sebagai komisaris bersama dengan Liu Yangwen. Namun, kepemilikan saham yang didaftarkan di AHU merupakan kepemilikan beneficial ownership korporasi yakni PT Wanxiang Nickel Indonesia dengan kepemilikan mayoritas sebesar 60% dan PT Anugrah Surya Mining dengan kepemilikan saham sebesar 40%. Sumirnya kepemilikan atas korporasi semacam ini tentu mengundang banyak pertanyaan dan kecurigaan. Siapa sebenarnya yang diuntungkan atas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia? Jamak dipahami bahwa korporasi seringkali menjadi alat yang efektif untuk menyembunyikan aset ilegal, dana politik, hingga menjadi sumber pembiayaan untuk melakukan berbagai kejahatan. Sentralisasi izin tambang yang digadang-gadang sebagai cara untuk memperkuat akuntabilitas di sektor pertambangan seolah menjadi alat bagi penguasa untuk melindungi kepentingan oligarki tambang. Ruang partisipasi dibatasi, minim transparansi dokumen izin, kemudian warga tidak tahu menahu bahwa wilayah mereka telah dijadikan target tambang, padahal merekalah yang akan terdampak langsung aktivitas pertambangan. Sekarang, mari kita lihat kasus Wawoni, sebuah gugusan pulau kecil di Sulawesi Tenggara. Di pulau kecil ini, PT Gema Kreasi Perdana atau GKP adalah contoh nyata lemahnya penegakan hukum. Meski izin tambangnya sudah dicabut oleh Mahkamah Agung dalam putusan MA nomor 403 K/TUN/TF/2024 tertanggal 7 Oktober 2024, namun faktanya aktivitas pertambangan masih tetap berlangsung. Masyarakat sekitar tambang terus melaporkan masih berlangsungnya operasi alat berat dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Maka menjadi pertanyaan besar bagi publik, jika perusahaan yang izinnya sudah dicabut saja masih bisa beroperasi, bayangkan yang izinnya belum dicabut, ini adalah bentuk impunitas struktural. Dalam Undang-Undang Minerba yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta revisinya di tahun 2025, bukan hanya melakukan sentralisasi kewenangan perizinan di tangan pemerintah pusat, tapi juga menghapus sejumlah pasal penting dalam undang-undang sebelumnya, termasuk pasal-pasal yang melarang penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus. Dengan dihapuskannya larangan tersebut, ruang pengawasan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tambang menjadi sangat terbatas. Ini bukan hanya bentuk kemunduran dalam penegakan hukum sektor pertambangan, tetapi juga dapat dibaca sebagai indikasi state capture. Ketika regulasi tidak lagi melayani kepentingan publik, melainkan dikendalikan oleh elit bisnis dan politik yang memiliki kepentingan dalam sektor tersebut. Negara tidak lagi netral, melainkan menjadi alat bagi kepentingan korporasi tambang yang besar. Lebih jauh, Undang-Undang Minerba baru secara tersirat membuka ruang pembiaran terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena mekanisme checks and balance yang dulu masih ada, kini semakin dilemahkan. Situasi ini menguatkan posisi oligarki, mempersempit ruang partisipasi publik, dan menambah kerentanan masyarakat lokal terhadap perampasan ruang hidup dan kerusakan lingkungan. Pemerintah mungkin telah mencabut 4 izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Tapi siapa yang bisa menjamin hal yang terjadi di Wawoni juga akan terjadi di Raja Ampat? Kedua kasus ini menyampaikan pesan yang sama. Sentralisasi tanpa transparansi dan akuntabilitas bukanlah solusi. Justru memperbesar resiko korupsi, meminggirkan hak masyarakat, hingga mengundang bencana ekologis.
Kasus di Raja Ampat menunjukkan resiko di hulu bagaimana izin bisa diterbitkan tanpa akuntabilitas dan tertutup. Sedangkan di Wawoni menunjukkan resiko di hilir bagaimana pengawasan dan penegakan hukum lumpuh total. Jadi, jika kita mau serius membenahi tata kelola tambang, kita tidak cukup hanya sebatas mencabut izin atau memusatkan kewenangan. Kita perlu reformasi menyeluruh, memastikan partisipasi masyarakat, membuka semua data izin tambang, memperkuat pengawasan independen, dan menghentikan praktik tambang di pulau-pulau kecil yang berpotensi merusak lingkungan. Tanpa semua itu, warga lokal akan terus menjadi korban. Kesejahteraan hanya akan menjadi mimpi, yang tersisa hanyalah alam yang rusak.